Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas soal geografi P3K beserta dengan pembahasannya. Stay tune ya. Soal nomor 1. Masalah yang dihadapi masyarakat pesisir khususnya daerah perkotaan sangat kompleks. Salah satunya adalah terjadinya intrusi air laut. Penyebab utama intrusi air laut adalah A. Berkurangnya curah hujan pengambilan air tanah berlebihan. C. Berkurangnya debit aliran sungai. D. Air laut terjebak karena sedimentasi. E. Perubahan muka freatik air tanah. Jawabannya B. Pengambilan air tanah berlebihan. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Intrusi air laut adalah proses meresapnya air lain ke daratan yang disebabkan oleh melonggarnya pori-pori tanah. Melonggarnya pori-pori tanah tersebut terjadi karena air tanah semakin berkurang akibat disedot oleh manusia untuk berbagai kepentingan. Soal nomor 2. Suatu wilayah dengan kondisi tanah subur, curah hujan tinggi merupakan dataran rendah. Aktivitas penduduk yang sesuai dengan kondisi tersebut adalah A. Pertanian pangan, B. Pertanian bahan baku industri, C. Budidaya tanaman hias, D. Perkebunan buah, E. Budidaya ikan hias. Jawaban yang benar A. Pertanian pangan. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Suatu wilayah dengan kondisi tanah subur, curah hujan tinggi, dan terletak di dataran rendah sangat cocok untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian tanaman pangan. Soal nomor 3. Salah satu upaya menggerakkan perekonomian nasional adalah membangun industri. Dari beberapa industri di bawah ini yang lokasinya memerlukan kedekatan dengan tenaga kerja yang berasal dari desa adalah A. Industri padat modal, B. Industri padat karya, C. Industri padat teknologi, D. Industri padat investasi, E. Industri padat bahan baku. Jawabannya C. Industri padat teknologi. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Wujud interaksi kota dan desa yang sering terjadi. Yang pertama, pergerakan barang dari desa ke kota atau sebaliknya. 2. Pergerakan gagasan dan informasi, terutama dari kota ke desa. 3. Pergerakan manusia dalam bentuk rekreasi, urbanisasi, dan ruralisasi. Atau mobilitas penduduk baik yang sifatnya sirkulasi maupun komunitasi. Soal nomor 4. Instrumen penilaian dan indikator yang paling sesuai untuk mengukur keuntungan observasi lapangan dalam pembelajaran geografi yaitu A. Proyek, memuat tujuan, topik, alasan, tempat, responden, dan daftar pertanyaan secara lengkap. Pelaksana instrumen tertib,
sistematika penulisan benar. B. Penilaian sikap berinisiatif, tanggap, berencana, berperan aktif dalam meminimalisir kerugian, bersedia menjadi relawan. C. Penilaian diri, mengamati peta persebaran potensi barang tambang Indonesia berdasarkan jenis dan volumenya. D. Untuk kerja, kejelasan materi, keaktifan berargumentasi, kemampuan menyangga. E. Portofolio, tata bahasa, sumber, dan hasil kekuatan gagasan, sistematika penulisan. Jadi jawaban yang benar apa Bapak Ibu? Jawaban yang benar A. Proyek. Memuat tujuan, topik, alasan, tempat responden, dan daftar pertanyaan secara lengkap. Pelaksanaan instrumen tertib, sistematika penulisan benar. Kita lihat pembahasannya. Penilaian kegiatan observasi lapangan menggunakan instrumen proyek yang memuat tujuan, topik, alasan, tempat responden, dan daftar pertanyaan secara lengkap. Pelaksanaan instrumen tertib, sistematika penulisan benar. Jadi gitu ya Bapak Ibu jawaban dan pembahasannya. Soal nomor 5, pernyataan berikut ini menunjukkan interaksi desa ke kota yang berdampak positif bagi kedua belah pihak adalah A. Desa mengirimkan tenaga kerja non-terampil untuk bekerja di sektor informal. B. Pasokan bahan baku dari desa untuk diolah menjadi produk jadi di kota. C. Di desa sudah banyak minimarket yang modalnya berasal dari kota. D. Teknologi tempat guna digunakan oleh masyarakat desa sehingga meningkatkan hasil pertanian. E. Tempat-tempat hiburan sudah banyak ditemukan di desa, sehingga tidak harus menuju ke kota. Jawaban yang benar yaitu E. Tempat-tempat hiburan sudah banyak ditemukan di desa, sehingga tidak harus menuju ke kota. Pembahasannya, wujud interaksi kota dan desa yang sering terjadi. Pertama, pergerakan barang dari desa ke kota atau sebaliknya. 2. Pergerakan gagasan dan informasi, terutama dari kota ke desa. 3. Pergerakan manusia dalam bentuk rekreasi, urbanisasi, ruralisasi, atau mobilitas penduduk, baik yang sifatnya sirkulasi maupun komutasi. Soal nomor 6, meletusnya gunung berapi mempunyai dampak yang sangat luas. Secara global dampaknya adalah A. Terjadinya banjir lahar dingin yang menimbulkan korban jiwa. B. Terjadinya kebakaran hutan di sekitar puncak. C. Semburan gunung berapi melenyapkan spesies tertentu. D. Semburan gunung berapi menyebabkan perubahan suhu global. E. Menyebabkan terjadinya tsunami. Jadi kira-kira apa Bapak Ibu untuk jawaban kita nomor 6 ini?
Jawaban yang benar yaitu D. Semburan gunung berapi menyebabkan perubahan suhu global. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Kenaikan suhu global disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah oleh peristiwa alam berupa meletusnya gunung berapi. Soal nomor 7. Tahapan prosedur kerja yang paling sesuai dilakukan kegiatan observasi lapangan untuk mengumpulkan informasi dan asosiasi oleh peserta didik yaitu A. Membaca buku observasi dan eksperimen. B. Bertanya, pengamatan dan komunikasi. C. Sintesis pengamatan eksplorasi. D. Pengamatan observasi bertanya. E. Eksperimen komunikasi dan observasi. Kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Jawabannya D. Pengamatan, observasi, dan bertanya. Kita lihat pembahasannya di sini. Tahapan observasi lapangan mempunyai aktivitas yang relatif sama dengan kegiatan outdoor studi dengan menekankan pada pendekatan saintifik. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah hampir di penghujung video. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe and follow Ozrama Fitri biar saya semakin semangat untuk membuat videonya. Bye-bye. Assalamualaikum.